Sifat dan perubahan zat. Sifat zat dibagi dua, yang pertama sifat fisika dan yang kedua sifat kimia. Sifat fisika zat adalah sifat yang berkaitan dengan penampilan atau keadaan fisik zat tersebut. Sifat fisika zat diantaranya 1. Wujud zat. Wujud zat dibagi menjadi padat, cair, dan gas. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada wujud zat cair, gas, dan padat. Menguap itu cair menjadi gas. Mengembun, gas menjadi cair. Membeku, cair menjadi padat, sedangkan mencair, padat menjadi cair. Untuk mendepos atau disebut dengan istilah mengkristal, itu gas menjadi padat, sedangkan menyublim, padat menjadi gas. Sifat yang kedua adalah warna. Sifat fisika ini dapat kamu amati secara langsung. Setiap zat memiliki warna yang berbeda. Misal, batu bara berwarna hitam, kayu berwarna coklat, besi berwarna abu-abu keperakan, dan warna dari zat-zat yang lain. Sifat zat fisika untuk yang ketiga yaitu kelarutan. Kelarutan itu kemampuan suatu zat untuk larut bercampur dalam pelarut. Kalian perhatikan coba gambar di bawah. Di sini contoh kelarutan, garam akan larut dalam air. Sedangkan sebelahnya itu minyak tidak akan larut dalam air, sehingga terbentuk dua lapisan terpisah, yang atas minyak, yang bawah air. Sifat yang keempat adalah daya hantar listrik. Suatu zat atau benda digolongkan menjadi dua berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan listrik. Ada benda yang bersifat konduktor, itu contohnya benda logam, bisa besi, tembaga, aluminium. Itu penghantar listrik yang baik. Sedangkan yang kedua adalah isolator. Isolator itu adalah benda-benda yang terdiri dari non-logam, bisa kayu, bisa plastik. Itu penghantar listrik yang buruk. Sifat fisika yang kelima adalah kemagnetan. Berdasarkan sifat kemagnetan dibagi dua, ada benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik itu biasanya benda-benda logam. Sifat yang keenam adalah massa jenis. Massa jenis disebut juga dengan kerapatan suatu zat. Salah satu sifat fisika yang dimiliki oleh suatu benda, baik padat, cair maupun gas, massa jenis. Massa jenis diperlukan untuk mengukur satuan volume pada benda. Keadaan benda dalam air berdasarkan besar dan kecilnya massa jenis benda dibagi tiga, benda terapung, melayang, dan tenggelam. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Benda dikatakan terapung bila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Dikatakan melayang bila massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Dan dikatakan benda itu tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah rumus dari massa jenis. Rho sama dengan M per V. Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, sedangkan M adalah massa, satuannya kilogram, sedangkan F adalah volume, satuannya meter kubik. Coba kalian cermati soal di bawah ini. Di sini ada contoh, ada dua buah gelas yang diisi air. Air mula-mula 600 ml, setelah diisi, dimasukkan dengan benda, bertambah menjadi 750 ml. Berapa massa jenisnya? Coba kalian cari. Ingat, dalam mengerjakan soal, kalian harus memperhatikan satuannya. Satuannya harus disamakan. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu Rho sama dengan M per F. Massa 3 kg kita jadikan gram, yaitu 3000 gram. Untuk volume akhir dikurangi volume awal, 750 ml dikurangi 600 ml. Ingat, mili itu sama dengan cm
kubik. 1 mili sama dengan 1 cm kubik. Kita bagi 3000 dibagi 150 sama dengan per cm kubik. Sifat kimia zat. Sifat kimia suatu zat berkaitan dengan perubahan kimia yang dialami oleh zat tersebut. Cirinya: 1. Mudah terbakar. Bahan-bahan yang mudah terbakar merupakan bahan yang mudah bereaksi dengan oksigen. Contoh, kertas, kayu, bensin, dan sebagainya. Ciri yang kedua yaitu busuk dan asam. Makanan dan minuman yang terlalu lama akan membusuk dan basi. Hal ini karena adanya reaksi kimia antara zat-zat pada makanan dengan udara. Yang ketiga adalah berkarat. Suatu logam bila terkena air akan berkarat seperti besi dan seng. Untuk memperlambat terjadinya perkaratan biasanya dapat dilapisi dengan cat. Ciri yang keempat adalah mudah meledak. Interaksi antara zat yang mudah meledak dengan udara atau api atau cahaya matahari dapat menimbulkan ledakan. Contoh, parfum. Parfum itu harus disimpan di tempat yang ruangan suhunya rendah. Bila parfum terlalu banyak terkena cahaya matahari, bisa terjadi ledakan. Ciri yang kelima adalah beracun. Ada beberapa zat bila mengalami reaksi kimia akan menjadi sangat beracun. Contoh, karbon monoksida. Bila terhirup, maka menyebabkan aliran oksigen dalam darah tidak lancar dan gagal bernafas hingga lama-kelamaan akan menyebabkan terjadinya kematian. Perubahan zat. Perubahan zat dibagi menjadi dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika, perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Perubahan kimia, perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Zat baru bisa berbentuk gas, endapan, perubahan warna, atau terjadi perubahan suhu. Kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Ciri-ciri perubahan fisika. 1. Perubahan yang terjadi tidak membentuk zat baru. 2. Zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. 3. Perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja tanpa mengubah sifat dan struktur zatnya. Sedang ciri-ciri perubahan kimia. 1. Perubahan yang terjadi dapat membentuk zat baru. 2. Zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. 3. Terjadi perubahan pada sifat dan struktur zat. Berikut contoh dari perubahan fisika. Tanah liat dibuat batu bata, guci, dan genteng. Kayu menjadi meja, beras diubah menjadi tepung, biji kopi digiling menjadi serbuk, membuat agar-agar atau jeli, es balok mencair menjadi air, mencampur gula dengan air teh, gandum yang digiling menjadi tepung terigu. Berikut adalah contoh dari perubahan kimia. Sayur yang basi, menyalakan korek api, susu menjadi keju, susu yang menjadi masam, telur yang membusuk. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.